Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama saya John Itung. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing kenapa sih kalau kita cetek pakai ini, khususnya touchscreen yang nggak berfungsi, itu tetap nggak bisa. Nah, kalau kita searching di YouTube ya, cara mengatasi touchscreen yang tidak berfungsi. Banyak yang sharing tentang cara dicetek pakai ketekan atau korek yang ada pemantiknya kayak gini. Tapi di beberapa kesempatan saya pernah mempraktekkan hal ini, tapi itu gagal. Kenapa bisa gagal dan kenapa ada yang berhasil? Nah, di sini saya ada bahan Xiaomi Redmi 4A. Di sini tidak bisa disentuh touchscreen-nya atau touchscreen-nya ini memang rusak ya. Nah, tidak sensitif atau bahkan memang nggak berfungsi lagi. Coba kita cetek dan ini cetekan ini bagus. Udah kita tes tadi, kita pegang sininya lalu kita cetek dan masih ada strumnya. Coba kita cetek. Nah, yang nggak berfungsi itu bagian sini ya. Nah, itu ada pergerakan. Apakah ada respon? Tetap nggak bisa. Oh, mungkin kamu masih ada tempered glass-nya, Bang. Oke, ini ada anti goresnya. Coba kita buka ya. Udah kita buka ya. Nah, coba kita cetek lagi pakai pemantik korek gas ini. Bagian sini yang nggak berfungsi ya. Bagian sini. Teman-teman lihat, tetap ini tidak bisa. Kenapa hal ini terjadi ya? Nah, kenapa juga kalau kita lihat di YouTube itu ada juga yang berhasil, kenapa ada juga yang tidak? Ya, ini nyetrum ya, masih ada strumannya. Dan ini nggak bisa sama sekali ya. Ya, coba kita cetek lagi. Nah, ada pergerakan. Ini nampaknya berfungsi, tapi berfungsi sebagian, tapi enggak juga sih. Kemarin itu masih bisa berfungsi, tapi hanya sebagian. Nah, ini udah enggak bisa. Tapi kalau kita lihat, ini ada pergerakan. Nah, itu ada pergerakan sedikit. Kita cetek. Nah, itu ada pergerakan. Berarti ini touchscreen-nya ini memang terhubung ke mesin, hanya saja tidak berfungsi touchscreen-nya. Nggak ada pergerakan sama sekali. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa ada yang berfungsi, kenapa ada yang tidak ketika kita mencetek pakai cetekan korek gas ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang berhasil itu tidak rusak ya. Tidak rusak, hanya saja kurang sensitif. Beda, kalau memang sudah rusak, dia walaupun dicetek pakai ini 100 kali, dia tetap nggak bisa bagus lagi ya. Dikarenakan karena memang sudah rusak. Banyak faktor yang menyebabkan, paling sering itu jatuh, ketindihan, atau kena air. Kalau memang udah rusak atau udah putus jalurnya, biar kamu pakai cetekan ini 100 kali kamu cetek, itu tetap nggak bisa. Dikarenakan ya memang sudah rusak atau putus jalurnya. Kenapa sebagian bisa dicetek pakai ini touchscreen mau berfungsi lagi? Itu tidak rusak, hanya saja kurang sensitif touchscreen-nya. Dan ketika kita cetek pakai ini, dia akan menjadi sensitif lagi. Sehingga seperti apa ya, kalau dia itu kurang sensitif itu, dia disentuh tapi seperti nggak kesentuh. Itu kacanya itu nggak sensitif. Ketika kita cetek pakai ini, dia jadi sensitif lagi. Tapi apabila jalur yang udah
putus. Biar kamu cetek berapa kali itu nggak akan bisa. Atau touchscreen kamu yang memang udah rusak. Nah ini adalah punya pelanggan saya tanya, ini habis jatuh makanya kayak gini. Jadi percuma kamu menggunakan cetekan ini nggak akan work, ini nggak akan berhasil, dan ini tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Kamu hanya capek dan buang-buang waktu saja. Tapi apabila kurang sensitif, nah itu bisa. Tapi apabila sudah rusak, itu yang nggak bisa. Ya, mungkin demikian saja video kali ini ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada yang belum dipahami tentang seputaran apa yang saya jelaskan ini, silahkan tanyakan di komentar. Dan ini menurut pengalaman saya dan ini berdasarkan hasil analisis saya. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan saya John Itung. See you the next video, my brother.